Ya, terima kasih sudah mengklik videonya Bapak Ibu. Langsung saja, resmi Bapak Ibu ya, pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dan jabatan 2022 tahap 2. Ini sudah resmi Bapak Ibu, sudah keluar 12 April edarannya keluar. Kita lihat langsung ke pendaftaran dan seleksinya itu bagaimana tentang PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Yang pertama ya, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Calon peserta terdiri dari dua kategori. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2019. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu segera cek SIM PKB-nya. Yang keempat, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Yang kelima, persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Kita bisa cek di sini. Ya, kita lihat dulu tanggalnya dulu deh Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tahu ya. Di sini jadwal pendaftaran dan seleksi administrasinya Bapak Ibu ya. Pengumuman pendaftaran 12 April ya, sudah rilis ya. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas ini Bapak Ibu jangan sampai lupa, 15 sampai 19 April 2022. Perbaikan berkas 15 sampai 25 April 2022. Jadi jika ada berkas yang dikirim, jika ada ya sesuatu yang kurang atau sesuatu yang tidak pas, itu masih ada perbaikan Bapak Ibu ya. Kemudian baru verbal oleh petugas ini 15 sampai 27 April 2022. Baru pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran ini 29 April 2022. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Kita lihat di sini ya, persyaratan untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Satu, yang pertama A, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum program sertifikasi guru. 1B, terdaftar pada data pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang C, memiliki NUPTK Bapak Ibu ya, wajib memiliki NUPTK. 1D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. 1E, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier ya, dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. 1F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. 1G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan terakhir, berkelakuan baik. Untuk 3 surat ini Bapak Ibu ya, kita pantau dulu, jangan Bapak Ibu buat dulu ya. Kita cek dulu apa saja yang akan diupload. Kita lihat di sini persyaratan administrasi. Untuk guru, nah di sini hasil pindai atau scan ya, ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir. Jadi bagusnya yang asli ya, atau kalau toh asli nggak ada, boleh menggunakan fotokopi tapi legalisir dari kampusnya Bapak Ibu ya. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru, asli atau fotokopi, legalisir dinas, pendidikan, provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga, hasil pindai SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, ya, asli atau fotokopi legalisir. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir
ya, ini tahun 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk PNS, ya. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu ya 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021-2022 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Kemudian hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti formatnya terlampir Bapak Ibu ya. Ini untuk guru ya. Dan ini syarat untuk guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Ini bagi kepala sekolah, berkas yang dikirim atau yang di-scan itu sama ya, ijazah atau S1 D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi ya. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Dijendikti. Kemudian yang kedua, hasil pindah scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, hasil pindah scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah ya, asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk PNS dan Ketua Yayasan untuk kepala sekolah bukan PNS. Hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 di format terlampir Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Di sini udah jelas. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Ya. Yang kedua, calon peserta membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Calon peserta mengunggah atau mengupload hasil pindai scan yang persyaratan tadi itu Bapak Ibu ya, ijazah asli S1 atau D4. Bagi calon peserta yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah atau dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu bagi yang susah akses internet, Bapak Ibu bisa ke dinas pendidikan setempat Bapak Ibu ya. Yang ketiga, calon peserta menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua. Nanti kita cek Bapak Ibu ya. Yang keempat, calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu saat ini. Contohnya, calon peserta mengajar di sekolah dasar memiliki S1 atau D4 program studi ekonomi. Maka, berdasarkan tabel linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA dengan bidang studi PPG yaitu ekonomi. Jadi, peserta ini harus sesuai dengan linearitas ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau ijazah pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi nanti dinyatakan 3 kategori Bapak Ibu ya. Disetujui, nah ini jika sudah berkas memenuhi syarat ya. Ditolak permanen berarti berkas tidak memenuhi syarat ya, atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah Bapak Ibu serta tidak memungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linier dengan program studi PPG yang ada. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam memilih
program studi nanti Bapak Ibu ya. Ditolak atau diperbaikan, nah ini masih ada harapan ya Bapak Ibu ya untuk berkasnya diperbaiki lagi. Jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru yang kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Jadi guru tersebut S1-nya bahasa Inggris, tapi dia memilih PGSD, ya guru PPG guru SD. Harusnya dia memilih program studi PPG bahasa Inggris agar linear, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita cek ya. Ini bidang studi PPG PG PAUD ya, jenjang TK, dan ini program studi S1 D4 yang linearnya Bapak Ibu ya. Nah, dicek ya Bapak Ibu. Silakan dicek apakah sama ya dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, ini program studi PPG PGSD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicek apakah linearitas dengan ijazah Bapak Ibu ya. Dicek silakan. Oke, lanjut kita ke seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini program studi S1 atau D4-nya, ijazahnya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kemudian IPS. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. IPS linearitasnya ini. Pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, pendidikan sejarah, sosiologi. Tapi saran saya, jika Bapak Ibu punya ijazah S1 pendidikan geografi atau sejarah atau ekonomi, lebih baik Bapak Ibu memilih program studinya langsung saja ekonomi atau sejarah atau geografi Bapak Ibu ya, yang langsung linear banget seperti itu ya. Ini kalau program studinya tidak ada. Ini yang IPA, kita bisa cek di sini, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi ya. Kemudian PPKN ya, ini ada. Silahkan, bahasa Indonesia bisa dicek Bapak Ibu ya. Nah, ini bahasa Indonesia. Matematika, ini pendidikan matematika. Nah, di sini berarti guru S1 pendidikan matematika, PPG-nya matematika Bapak Ibu ya. BK, ada BK juga. Kemudian geografi, nah ini yang saya sebutkan tadi, pendidikan geografi, lebih baik masuk PPG geografi, seperti itu. Ekonomi, nah ini ada juga pendidikan ekonomi ya, masuk bidang studi PPG ekonomi saja Bapak Ibu ya, itu lebih linear banget. Sosiologi juga ada, antropologi ya, ini bahasa fisika, pendidikan fisika, kimia, pendidikan kimia ya. Biologi, nah ini pendidikan biologi ini linear banget ini ke biologi. Dan sejarah ada, jadi Bapak Ibu nggak usah ngambil pendidikan IPS, mending langsung ke sejarah saja jika punya ijazah S1 pendidikan sejarah. Dan ini untuk guru mata pelajaran yang di SMK Bapak Ibu ya. Ini saya kurang tahu untuk SMK ya, karena saya basicnya mengajar di SMA. Tapi ini bisa lihat Bapak Ibu ya untuk linearitasnya ya. Oke, ini teknik tenaga listrik ya, banyak sekali untuk linearitasnya. Teknik mesin biasanya yang PPG yang paling banyak itu teknik apa ya, teknik otomotif ya, ini bisa dilihat, atau teknik elektronika. Nah, ini pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik elektro, ini bisa masuk teknik elektronika ya, bisa dicek Bapak Ibu ya nih. Nah, apalagi nih teknik komputer dan informatika, ini silahkan Bapak Ibu yang punya gelar sarjana S1 pendidikan teknik informatika atau S1 pendidikan teknik informatika dan komputer bisa masuk ke program studi ini ya. Oke, teknik komunikasi, keperawatan juga ada, kesehatan gigi, farmasi juga ada, pendidikan kimia bisa, tapi lebih baik ke kimia ya. Nah, bisa dicek Bapak Ibu ya. Nah, kalau kecepatan nanti bisa Bapak Ibu pause sendiri ya. Minta maaf ini Bapak Ibu, karena biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ada
berapa bidang jadinya total. Nah, ini yang di SMP LB, SMA LB ya. Oke. Iya. Dan ini Bapak Ibu fakta integritasnya. Nah, contoh fakta integritasnya nanti diisi nama, NIP, jika tidak ada NIP kosongin aja, NIK, nomor di KTP ya, tempat tanggal lahir, NU PTK wajib diisi, unit kerja, alamat unit kerja. Di sini nanti Bapak Ibu isi, materai 10.000. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jangan lupa disebarkan ke rekan guru lainnya, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.